Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 12 khususnya. Oke, mengawali pertemuan kita pada pagi ini, saya sampaikan selamat datang untuk kalian semua yang alhamdulillah sudah naik ke kelas 12. Mudah-mudahan di kelas 12 ini kelas yang baru bagi kalian. Kita akan lebih berkompetisi untuk menjadi yang lebih baik. Yang lebih baik. Oke, untuk berikutnya pada kelas 12 ini, pada pertemuan yang awal ini ya, saya sampaikan beberapa materi yang harus kita pahami bersama. Ada empat materi utama untuk kelas 12 ini, khususnya semester 1. Di sini yang pertama adalah dimensi 3. Setelah dimensi 3, kita lanjutkan ke ukuran pemusatan dan penyebaran data. Kemudian adalah aturan pencacahan, dan yang terakhir adalah peluang kejadian majemuk. Untuk kali ini, materi ini saya masukkan di dalam aplikasi, namanya adalah psikologi di sini. Barangkali nanti kita bisa menggunakan psikologi bersama-sama untuk lebih mengefisienkan waktu dan untuk lebih memudahkan kalian dalam mempelajari materi ini. Yang pertama kita akan belajar terkait dengan ini ya, dimensi 3, atau di sini lebih mudahnya adalah ruang dimensi 3. Kompetensi dasar yang perlu diketahui, kompetensi 3.1 adalah ini ya, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Ada tiga materi. Jarak antar titik yang pertama, yang kedua adalah jarak titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Itu yang kita akan fokus ke tiga hal ini. Kemudian kompetensi dasar 4.1 adalah ini ya, kalian nanti diharapkan dapat menentukan jarak dalam ruang. Ya, yaitu tadi jarak antar titik, jarak titik dengan garis, dan jarak titik dengan bidang. Oke, kita majukan. Sebelum kita lebih jauh, kita akan lihat dulu peta konsep untuk materi dimensi 3. Ya, ini peta konsepnya. Dimensi 3 itu apa yang dipelajari? Ya, ada 3. Yang pertama ini adalah jarak titik ke titik. Kemudian jarak titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Ketiga ini kalian harus paham, harus dipahami terkait dengan jarak. Nanti setelah kalian paham terhadap ketiga hal ini, diharapkan nanti kalian akan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam dapat menyelesaikan kasus atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan dimensi 3, kalian harus paham yang namanya adalah teorema Pythagoras. Teorema ini sudah kalian pelajari di bangku MTS atau bangku SMP. Jadi mohon nanti kalian di rumah cari lagi buku SMP. Ini khususnya kelas 8 ya. Kelas 8 itu ada materi teorema Pythagoras, silakan dibuka kembali, dipelajari. Karena sangat berkaitan dengan konsep atau materi dimensi 3 di kelas 12 ini.
Oke, berikutnya kita akan bicara tentang ini ya. Yang pertama, materi pertama adalah terkait dengan ini ya, jarak antar titik. Jarak antar titik. Nah, jarak antar titik ini. Perhatikan materi ini, nanti tolong materi ini disalin di buku catatan kalian. Kalau sudah masuk kelas, nanti catatan ini dikumpulkan catatannya. Sekarang perhatikan gambar ini ya, ada gambar A dan gambar B. Perhatikan gambar di atas yang A ini ya, yang A itu adalah sebuah kubus. Kubus apa namanya? Yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Itu adalah sebuah kubus. Ingat ya, nama sebuah kubus atau bangun ruang itu adalah disesuaikan dengan nama titik-titik sudutnya. Titik sudutnya diberi apa nama? Apa? Ini kebetulan untuk gambarnya adalah A, ini B, C, D, E, F, G, H. Maka namanya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Anda perhatikan, misalkan ini ya, ada EC, ini EC, terus EG, ini EG yang diputus-putus ya, garis putus-putus. Kemudian adalah ini AC. Nah, ketiga garis ini itu adalah merupakan apa namanya? Namanya adalah diagonal sisi atau diagonal rusuk ya. Diagonal rusuk. AC berarti diagonal rusuk dari bidang ABCD dan sebagainya. Nah, kemudian misalkan EC itu artinya apa? Adalah EC itu adalah jarak antara titik E dengan titik C. Kalau EG berarti adalah jarak antara titik E dengan titik G. Sedangkan AC itu artinya adalah jarak antara titik A dengan titik C. Itu namanya adalah jarak. Oke, sekarang kita perhatikan untuk gambar yang B, yang sebelah kanan. Nah, pada bangun B ini itu adalah jarak antara titik P dan Q itu disebut dengan panjang ruas garis PQ. Jadi kalau misalkan ini adalah ruas garis PQ, berarti cara menghitung jaraknya adalah kalian ukur, kalian hitung berapa jarak antara titik P dengan titik Q, berapa jaraknya. Nah, untuk mengetahuinya kalian harus paham menggunakan konsep teorema Pythagoras atau teorema di segitiga siku-siku. Itu ada nama teorema Pythagoras, dipahami lagi, dibuka lagi materinya. Nah, sekarang perhatikan, amati dua masalah berikut ini ya. Bangun ini mempresentasikan kata-kata yang terhubung dengan jalan. Titik mempresentasikan kota dan ruas garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Nah, silakan kalian dipahami materi ini. Masalah ini ya, ada dua masalah. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Jadi nanti kalian materi ini, yang masalah pertama ini kalian nanti isikan dalam tabel ini. Tabel yang kedua. Tabel bawahnya. Kemudian materi yang kedua, ini masalah kedua, ini dibaca. Kemudian nanti diisikan di tabel ini, dikerjakan.